Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan membahas tentang Samsung Galaxy. Sekarang tentang konsep manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran itu? Jadi manajemen pemasaran adalah alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menggunakan dengan target pasar, sasaran, dan masuk untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Selanjutnya ada konsep produksi, yaitu suatu konsep di mana konsumen lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. Selanjutnya, konsep produk itu menyatakan bahwa produk yang menawarkan mutu, kualitas, performansi, dan karakter terbaik. Konsep manajemen pemasaran. Ada konsep penjualan, konsep yang menentukan kebutuhan penjual, dan konsep pemasaran itu konsep yang berfokus pada keinginan dan kebutuhan konsumen. Analisis Samsung Electronics Limited Samsung Galaxy Series. Samsung Galaxy adalah seri perangkat telepon pintar berbasis Android yang dirancang, diproduksi, dan dipasarkan oleh Samsung Electronics. Ponsel pintar Samsung Galaxy Samsung Series adalah seri perangkat telepon pintar berbasis Android yang dirancang, diproduksi, dan dipasarkan oleh Samsung Electronics. Ponsel pintar Samsung Galaxy pertama kali diluncurkan pada 29 Juni tahun 2009 di Korea dengan nama Samsung i7500 Galaxy, sekaligus mendukung sistem Android 1.5 Cupcake. Saat ini, lini Samsung Galaxy sudah semakin beragam sesuai dengan kebutuhan target pasar Samsung sendiri. Konsep produksi dari Samsung Galaxy adalah lini perangkat telepon yang dirancang oleh Samsung Electronics, dan lini ini meliputi Samsung Galaxy seri Galaxy S dengan sebagai smartphone high-end, seri Galaxy A sebagai smartphone middle class, seri Galaxy Z sebagai smartphone low-end atau seri yang paling murah, seri Galaxy Note sebagai tablet dengan fungsionalitas tambahan stylus, dan seri Galaxy Tab sebagai tablet. Konsep produk dari Samsung Galaxy Series ini. Kelebihan Samsung Galaxy ada: 1. Harga beragam, 2. Produk mudah diakses, 3. Kualitas tinggi, 4. Model beragam sesuai kebutuhan konsumen. Konsep penjualan dan pemasaran dari Samsung Galaxy ini. Samsung Galaxy memiliki lini produk yang beragam mulai dari spek dan harga yang beragam. Ini merupakan konsep yang diterapkan oleh Samsung agar tidak hanya berjualan di segmen premium, melainkan mengeluarkan produk sebanyak-banyaknya agar memiliki target pasar yang luas. Kedua, konsep pemasaran dari Samsung Galaxy Series ini, Samsung bisa mempromosikan produknya melewati sosial media, iklan televisi, billboard, iklan di internet, dan yang terakhir dengan cara memberi suatu produk kepada YouTuber atau influencer untuk di-review di channelnya masing-masing. Ya, selanjutnya masuk ke LO2, yaitu mampu mengidentifikasikan dan merumuskan strategi segmentasi targeting positioning. Pertama, segmentasi pasar. Renat Kasali memberikan definisi, yaitu segmentasi adalah mengotak-ngotakkan pasar heterogen ke dalam potential customer. Jadi pengertian segmentasi pasar adalah market segment adalah kelompok pembeli yang memiliki kesamaan karakteristik dan memberikan respon yang sama terhadap aktivitas pemasaran tertentu. Syarat dalam segmentasi pasar ada 4. Measurability, yaitu sifat-sifat tertentu. Accessibility, yaitu di mana perusahaan dapat secara efektif memusatkan dan mengarahkan usaha. Dan sustainability, yaitu segmentasi pasar harus lingkup besar dan cukup menguntungkan. Pengelompokan pasar ada 3. Itu ada geografik, yaitu secara tempat. Demografik, secara orang-orangnya. Dan psikografik, secara psikologis. Demographic segmentation. Segmentasi ini dimaksudkan untuk membedakan berbagai macam kelompok dasar keadaan suatu masyarakat yang berubah demografik variabelnya. Misalnya, segi usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Terus ada psychographic segmentation, yaitu mencoba untuk membedakan berbagai kebutuhan pembeli
timbul dari hasil kenyataan bahwa lifestyle adalah personality life atau demographic life. Samsung membuat seluruh timnya research and development-nya untuk menambahkan fitur-fitur baru. Jadi ada tim research-nya Samsung untuk melihat development tersebut dari psikologis seseorang, maka disesuaikan fitur-fiturnya. Terus kalau kelompok psychographic segmentation-nya sendiri ada 3 kelompok. Itu ada swingers. Swingers itu orang-orang yang istilahnya yang fans berat, yang akan selalu berusaha untuk mencari yang paling baru. Dia akan mencari HP Samsung kalau keluar akan selalu dibeli tiap tahun. Ada juga seekers. Seekers orang-orang ini biasanya membeli Samsung itu untuk gengsi. Dia melihat bahwa Samsung fiturnya atau mungkin gengsinya sendiri tinggi untuk jabatannya misalkan, jadi mereka akan beli. Ada lagi plain Jones, yaitu untuk membeli barang-barang biasa yang tidak mencolok mata tapi akan memenuhi kebutuhan mereka. Terus ada atau bisa dibilang dengan pembeli kasual. Terus segmentasinya, cara segmentasi efektif adalah ada 5, yaitu pertama dapat diukur atau measurable, besar atau substantial, dapat dijangkau atau accessible, dan dilayani secara efektif, dapat dibedakan atau differentiable, dan dapat ditindakkan. Target pasar atau targeting. Menurut Philip Kotler, target pasar adalah keputusan pasar yang akan dituju oleh perusahaan yang terdiri atas sejumlah pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu. Pengertian targeting adalah proses menyeleksi target market yang tepat untuk memproduksi. Targeting juga dapat didefinisikan sebagai strategi untuk mengalokasikan sumber daya efektif, dengan kata lain targeting. Langkah yang dilalui untuk menentukan target pasar adalah pertama mengevaluasi setiap pasarnya, mengevaluasi segmen yang berbeda. Perusahaan setidaknya harus memperhatikan 2 faktor, yaitu pertama perusahaan terlebih dulu mengetahui apa segmen pasarnya, yang kedua perusahaan harus mempertimbangkan apakah berinvestasi segmen tersebut dapat diterima secara logis dan masuk akal dengan memperhatikan tujuannya. Langkah yang harus dilakukan dalam menentukan target pasar adalah pertama mencari segmennya, mencari segmen pasarnya. Faktor-faktor yang menentukan segmentasi pasar ada 4, yaitu sumber daya organisasi, tipe produk, tipe HP Samsung, Galaxy, ada A, S series, dan lain-lain. Terus tahap dalam daur ulang produk, dan strategi pesaing organisasi seperti rival Samsung, ada Apple yang berusaha menyaingi. Kriteria targeting pasar ada ukuran pasar, yaitu pasar sebesar apa, dan pertumbuhannya, ada kepercayaan kemampuan pasar untuk terus berjalan dan berkembang sebagai mediator perusahaan. Perusahaan Samsung terus bertumbuh besar sampai mendunia. Kriteria target pasar yang ketiga ada keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah cara untuk mengukur apakah sebuah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian untuk menguasai segmen pasar yang akan dipilih. Mampu mengidentifikasi dan menganalisa strategi bersaing berdasarkan perannya dalam pasar sasaran. Strategi bersaing adalah mengembangkan rencana mengenai bagaimana bisa akan bersaing, apa yang menjadi tujuannya, dan kebijakan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan strategi bersaing dalam satu usaha salah satunya menemukan posisi dalam industri tersebut di mana perusahaan dapat melindungi diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Strategi bersaing dan market leader. Strategi bersaing bergantung pada besar dan posisi masing-masing perusahaan di dalam pasar. Market leader merupakan perusahaan yang berstatus market leader, memegang bagian terbesar dalam pasar. Perusahaan market leader menjadi titik pusat orientasi para pesaing dan merupakan perusahaan yang ditiru, ditantang, dan dijauhi. Perusahaan market leader akan mengembangkan strateginya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pasar keseluruhan. Yang kedua, melindungi bagian-bagian pasar yang sudah dikuasai. Yang ketiga, meningkatkan bagian pasar. Strategi bersaing Samsung Galaxy. Dalam persaingan pasar untuk Samsung sendiri termasuk ke dalam market leader. Karena berdasarkan data dan analisis di Indonesia, untuk saat ini Samsung masih memimpin pasar smartphone di Indonesia dengan
pangsa sebesar 26,9% pada kuartal 2 pada tahun 2019. Lalu, strategi bersaing. Handphone Samsung Galaxy ini digunakan oleh semua kalangan, dari kalangan bawah sampai dengan atas, milenial atau non-milenial. Dikarenakan Samsung ini menciptakan handphone dengan berbagai series atau ragam, seperti Samsung Galaxy A series, Samsung Galaxy S series, dan Samsung Galaxy Note series. Untuk Samsung Galaxy A series ini, dia ini memberikan fasilitas yang berkualitas dan memberikan harga yang standar. Sedangkan untuk Galaxy S series ini merupakan series yang sangat menjadi incaran oleh orang banyak. Sedangkan Samsung Galaxy Note series ini seperti S series, namun untuk Samsung Galaxy Note series ini adalah perbaikan dari S series. Oke, lanjut ke LO4, yaitu mampu mengidentifikasikan dan menganalisa posisi perusahaan dalam siklus hidup perusahaannya beserta strateginya. Ini ada siklus perusahaan Samsung. Jadi dulu dari awalnya, Samsung itu awalnya bukan toko elektronik seperti sekarang. Dulunya mereka adalah perusahaan penjualan sayur, maka ini sekarang dia di sini sedang menjual sayur. Kemudian berubah menjadi mulai ke elektronik, walaupun belum sampai ke HP, ini masih kayak laptop zaman dulu atau mungkin DVD player. Nah, barulah pada awal abad 21, yaitu tahun 2000-an, awal-awal Samsung mulai memperkenalkan handphonenya. Handphonenya masih handphone lipat, belum HP touchscreen, masih handphone lipat seperti ini atau yang seperti ini yang dari Vodafone. Dan tahun 2007 barulah rival Samsung itu Apple, Steve Jobs, CEO-nya, mengenalkan HP full touchscreen pertama yang mendominasi pasar dunia. Ya, jadi ini pertama kali iPhone dimunculkan. Kenapa saya memberikan contoh iPhone? Karena setelah iPhone keluar, Samsung terinspirasi dan menjadikan referensi iPhone tersebut, akhirnya mengeluarkan HP Samsung Galaxy S pertama yang dijuluki iPhone Killer, menggunakan iOS Android-nya. Jadi ini dikeluarkan, ini Samsung Galaxy S, dulu disebut iPhone Killer karena dianggap sebagai saingan iPhone dan dapat menyaingi iPhone, dan menggunakan iOS Android. Kalau misalkan iPhone menggunakan menggunakan OS. Kemudian pada tahun 2011, mereka merilis series baru, yaitu ada Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S2, lanjut dari Samsung Galaxy S pertama, dan juga menambahkan seri baru namanya Samsung Galaxy Note series. Pada tahun 2013, smartphone mendominasi pasar internasional, dan setelah Samsung menggunakan Android, banyak perusahaan smartphone lain yang juga menggunakan Android. Jadi setelah Samsung memperkenalkan iOS Android kepada smartphone, akhirnya banyak dari LG, Asus, dan juga HTC mereka menggunakan Android seperti Samsung. Selama tahun 2014 dan sampai 2019, Samsung telah mendominasi pasar dunia dengan menambah Samsung Galaxy A series dan memperkenalkan Samsung Galaxy Edge. Samsung Galaxy Edge itu di mana yang pinggirannya ini tidak berbentuk tajam, tapi tidak ada pinggirannya gitu, oke, seperti ini. Terus sama Samsung Galaxy A series juga dibuat baru sebagai sampingan Samsung Galaxy S. Sekarang tahun 2020 ini yang paling baru, mereka telah dijuluki Raja Smartphone karena mendominasi dalam pasar HP di dunia. Bahkan iPhone pun sudah dikalahkan oleh Samsung. Dan mereka merilis Samsung Galaxy S20 dan Note 20, yaitu tahun ini akan keluar yang paling baru. Ya, apakah sebenarnya apalagi sebenarnya strategi pemasaran Samsung ini? Yaitu pertama, Samsung mempertahankan basis riset yang didasarkan pada kebutuhan konsumen. Samsung akan mencari hal apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian mengembangkan produk tersebut. Yang kedua, Samsung selalu memberikan fitur-fitur apa yang dibutuhkan konsumen, kadang-kadang jika konsumen tidak sadar, fitur akan diberikan oleh Samsung sangat berguna. Nih, ada contoh di mana fitur yang diberikan oleh Samsung untuk konsumen, seperti misalkan tim research and development-nya Samsung melihat bahwa mungkin pengguna Samsung membutuhkan pen ini untuk menulis, maka dibuatlah Samsung Galaxy Note yang dapat menulis seperti ini. Atau mungkin mereka
ingin HP yang dengan layar lebih besar tapi tidak ingin ribet, misalkan kalau HP besar harus taruh dalam tas misalkan atau susah dibawa kemana-mana, maka mereka buat HP besar bisa dilipat, HP-nya besar tapi bisa taruh di kantong seperti ini, jadi kecil. Samsung menjaga pengembangan ekosistem bisnis lain yang terkait seperti penyediaan layanan operator dan juga pengembangan konten aplikasi. Samsung terus menyediakan cabang terbaik di berbagai negara. Kadang kita kalau membeli HP yang pertama kita cek itulah customer service-nya atau service center-nya apakah banyak atau enggak. Tapi Samsung berusaha agar konsumen tidak khawatir dengan apakah ada service center atau enggak, maka mereka akan menyediakan banyak cabang-cabang service center Samsung di seluruh Indonesia. Maka dari itu konsumen tidak ragu untuk membeli Samsung karena tidak khawatir jika HP-nya rusak atau HP-nya kenapa-kenapa atau garansi susah mencari service center karena ada banyak di Indonesia. Terus Samsung juga terus menjalin kerjasama dengan retail partner untuk mendistribusi produk ke penjuru Indonesia, termasuk bekerjasama dengan PT Erafone, Arta Retail Indo yang pernah mengoperasikan 29 outlet Samsung Experiential Store. Jadi Samsung tidak hanya menjual seperti yang sebelumnya ini dengan toko seperti ini, di mana Samsung juga bekerjasama dengan beberapa retail partner, yaitu penjual ulang dari HP-HP seperti Erafone. Jadi mereka memberikan produknya kepada Erafone dan dijual ulang oleh Erafone. Maka dari banyaknya retail-retail ini lebih mudah untuk menyebarkan produk Samsung tersebut ke seluruh Indonesia. Yang terakhir adalah Samsung tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan teknologi meskipun saatnya Android tengah merajai OS smartphone. Jadi walaupun sebenarnya Androidnya sudah sangat terkenal, sudah sangat dianggap sebagai salah satu OS yang paling bagus di dunia, bahkan mungkin sekarang paling bagus, tapi Samsung tetap membuka mata dan melihat apakah cukup baik OS-nya, apakah fitur cukup baik. Mereka tetap selalu membuka mata dan tidak tertutup. Oke. LO5 mampu menjelaskan program pengembangan produk, harga, saluran distribusi, saluran komunikasi, pemasaran, dan pemasaran jasa. Pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Strategi pengembangan produk. Nah, strategi pengembangan produk ini dapat dibedakan menjadi 4 strategi, yaitu strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, strategi penetrasi pasar, strategi diversifikasi produk. Harga yang dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu produk, barang, atau jasa sekaligus sebagai variabel yang menentukan komparasi produk atau barang sejenis. Metode penentuan harga. Yang pertama, pendekatan biaya. Yang kedua, penawaran dan permintaan. Yang ketiga, customer oriented. Untuk pendekatan biaya itu dapat dilakukan dengan cara menghitung total biaya dan menambah tingkat keuntungan yang diinginkan. Untuk penawaran permintaan, penentuan harga ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan produk tersebut. Untuk customer oriented, sensitivitas harga dapat dipengaruhi oleh segmen pasar karena setiap konsumen tidak sama dalam memandang suatu harga. Saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan struktur bisnis dari organisasi yang menjangkau dari titik awal suatu produk sampai ke pelanggan dengan tujuan memindahkan produk ke tujuan konsumsi akhir. Ada 2 jenis saluran distribusi. Yang pertama, perantara pedagang. Lalu, yang selanjutnya ada komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, mengingat konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Tahap untuk menentukan strategi pemasaran itu yang pertama, menentukan tujuan strategi pemasaran,
Yang kedua, menentukan segmentasi dan targeting. Yang terakhir, menentukan diferensiasi dan positioning. Sekian dari FRI kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.